Sobat Edible, di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini, mengambil bagian dalam darah dan daging, dengan menjadi seorang manusia. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14, tertulis demikian, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut." Sobat Edible, secara sederhana, kita dapat melihat bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, yang adalah darah dan daging, supaya Yesus bisa mengalami kematian. Karena, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud Allah, maka Yesus tidak akan bisa mengalami kematian, karena sifat Allah adalah kekal. Dengan kata lain, Allah Bapa menyediakan kematian Yesus, di dalam kelahirannya ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Lalu, pertanyaannya adalah, apa alasan Yesus datang ke dalam dunia ini, mengambil bagian dalam darah dan daging, dengan menjadi sama dengan manusia? Banyak orang berkata, bahwa alasan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mencurahkan darahnya dan menebus dosa manusia, dan hal ini sangatlah benar. Namun, dari ayat 14, kita dapat mengetahui bahwa salah satu alasan lain Yesus datang ke dalam dunia ini adalah supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, Yesus dapat memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 15 tertulis demikian, "Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Sobat Edible, Yesus mengarahkan semua persenjataan iblis, yaitu maut, kepada dirinya sendiri, dan Yesus menggunakan maut untuk mengalahkan maut. Supaya dengan jalan demikian, Yesus bisa membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan kata mereka pada ayat tersebut? Kitab Ibrani pasal 2 ayat 16 menjelaskan bahwa, "Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani." Dari ayat 16, kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan kata mereka, bukanlah malaikat-malaikat, melainkan keturunan Abraham. Kata malaikat-malaikat di ayat 16 ditujukan kepada malaikat-malaikat yang sudah jatuh, yaitu Lucifer dan sepertiga malaikat yang mengikutinya. Dan sangat jelas tertulis, bahwa Yesus tidak mengasihani dan tidak menebus malaikat-malaikat tersebut, melainkan, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, untuk menebus keturunan Abraham. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan keturunan Abraham di ayat 16? Banyak orang berkata, bahwa keturunan Abraham adalah keturunan Abraham secara fisik, yaitu orang-orang Yahudi. Namun, ternyata bukan itu yang dimaksud keturunan Abraham di ayat 16 tersebut. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang sesungguhnya? Kitab Galatia pasal 3 ayat 28-29 menjelaskan bahwa, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ternyata, keturunan Abraham yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi milik Yesus Kristus. Kabar baiknya, bagi kita, yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah keturunan-keturunan Abraham yang dikasihani dan ditebus oleh Yesus. Dan dengan jelas, Alkitab berkata, bahwa kita semua berhak menerima janji-janji Allah. Secara lebih spesifik, Kitab Galatia pasal 3 ayat 6-7, menjelaskan bahwa,
Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 7 dengan jelas mengatakan, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang disebut sebagai anak-anak Abraham atau keturunan Abraham yang sesungguhnya. Dan, kata jadi di ayat 7, merupakan kesimpulan dari ayat 6 yang mengatakan bahwa, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sobat Edible, ketika Abraham percaya kepada Allah, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Kata percaya dan dibenarkan, berbicara tentang kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan. Dan, kita tahu sekarang, bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, kesucian kita, kesalehan kita, ketaatan kita, melainkan kita dibenarkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sayangnya, masih banyak orang Kristen yang menentang hal ini, dan menganggap bahwa mereka dibenarkan oleh karena perbuatan baik mereka, kesucian mereka, kesalehan mereka dan ketaatan mereka. Padahal, kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9 menulis dengan jelas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sobat Edible, dengan kuasanya, iblis bisa mengambil siapapun, dan iblis bisa melakukan apapun, di dalam hidup orang-orang yang belum percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena, di luar Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perlindungan. Namun, ketika kita percaya, bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, maka iblis semakin tidak ada kuasanya di dalam hidup kita. Sobat Edible, dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa, Tuhan Yesus juga membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Banyak dari antara kita yang hari-hari ini takut mati karena beberapa hal, di antaranya adalah takut mati ketika naik pesawat, takut mati ketika musim virus yang mematikan, takut mati ketika naik lift, takut mati ketika mengalami sakit yang parah, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita tahu akan kebenaran, bahwa Yesus, melalui kematiannya di atas kayu salib, memusnahkan iblis dan kuasanya, yaitu maut, dan membebaskan kita dari ketakutan akan maut, maka, oleh karena kebenaran ini, kita tidak akan pernah merasa takut akan kematian lagi. Karena, meskipun kematian secara fisik menimpa kita, namun maut atau kematian kekal tidak lagi bisa menguasai kita, dan kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Karena kita semua adalah keturunan Abraham yang sesungguhnya, yang telah dibenarkan oleh iman, oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Kitab Galatia pasal 3 ayat 9 berkata bahwa, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebuah kabar baik bagi kita, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati dengan berkatnya Abraham. Tuhan memberkati kita semua dengan umur panjang, semakin bertambah umur, tubuh kita semakin sehat dan kuat, dan kita diberkati dengan kekayaan jasmani dan rohani, seperti yang Abraham miliki. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, bahwa oleh kematian anak-Mu yang tunggal, membebaskan kami dari kuasa maut, membebaskan kami dari rasa ketakutan akan kematian, dan menjadikan kami orang-orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan kami, melainkan oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai keturunan Abraham yang sesungguhnya,
Engkau melayakkan kami, untuk kami bisa menerima semua berkat-berkat Abraham. Berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat kekayaan jasmani dan rohani tercurah bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.